teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Gresinta Mikahara, asal sekolah dari SMP Negeri 3 Selat kelas 71. Kali ini saya mau bercerita salah satu cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Tengah, yaitu Damang Bahandang Balau dan asal mula desa Tambak Bajai. Pada zaman dahulu, di suatu tempat di pinggir Sungai Mangkatip, hiduplah seorang yang berilmu tinggi sakti mandraguna, bernama Damang Bahandang Balau. Beliau adalah seorang damang yang memiliki rambut berwarna merah sejak lahir. Oleh karena itulah, beliau terkenal dengan sebutan Damang Bahandang Balau atau Damang Berambut Merah. Damang Bahandang Balau memiliki seorang adik perempuan, seorang gadis yang berparas cantik bernama Bawi Nyai. Sebagaimana adat dan tradisi suku Dayak Ngaju pada masa itu, Bawi Nyai juga menjalani kubu atau pingitan, sehingga tidak diperkenakan untuk keluar rumah dan harus tinggal di kamar khusus yang disebut kamar kubu. Kabar tentang kecantikan adik Damang Bahandang Balau ini tersebar luas ke seluruh penjuru tanah Dayak kala itu. Banyak pemuda dari berbagai daerah berdatangan untuk meminang Bawi Nyai, namun selalu ditolak secara halus dengan alasan belum bersedia menikah. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda gagah dan tampan beserta rombongannya yang berasal dari dusun timur, yaitu desa Dayu, yang berniat melamar Bawi Nyai. Setelah melalui perundingan adat, maka lamaran tersebut diterima. Pesta perkawinan akan dilangsungkan 1 bulan dengan suatu pesta besar selama 7 hari 7 malam. Hari perkawinan Bawi Nyai pun tiba. Rombongan mempelai laki-laki juga telah hadir dari betang kediaman Damang Bahandang Balau. Demikian juga para tamu undangan dan para kerabat dari desa-desa sekitar sudah berdatangan untuk menyaksikan dan memeriahkan pesta. Pesta pun berlanjut hingga malam yang ketujuh atau malam yang terakhir. Biasanya malam yang terakhir pesta perkawinan merupakan malam puncak kemeriahan. Namun malam itu semuanya tampak kelelahan dan tidak kuasa menahan kantuk. Nah, belum sampai tengah malam, semua orang tertidur dan dengan lelapnya riuh pesta. Dengan tetabuhnya tiba-tiba hilang ditelan heningnya malam. Hanya Bawi Nyai sendiri yang masih terjaga terlihat gelisah di dalam kamar pengantinnya lantaran merasa kepanasan. Lalu ia memutuskan untuk keluar secara diam-diam, kemudian membangunkan Jipan pengasuhnya untuk menemaninya turun dari betang. Lalu timbullah niat untuk sekedar membasahi tubuh dan wajah yang sedang kepanasan. Namun malang bagi Bawi Nyai, setibanya di sungai seketika itu juga, dalam sekejap mata tubuh Bawi Nyai diterkam dan diseret oleh seekor buaya besar, lalu menghilang masuk ke dalam sungai tanpa sempat berteriak meminta tolong. Nah teman-teman, lalu Jipan pengasuhnya berteriak meminta tolong untuk membangunkan semua orang yang sedang tertidur dan memberitahukan kepada orang dalam betang yang telah terjadi pada Bawi Nyai. Mendengar hal itu, seketika Damang Bahandang Balau berdiri lalu mencabut keris pusakanya dengan sangat marah. Kemudian Damang Bahandang Balau melompat dan terjun ke sungai, meninggalkan semua orang yang terheran-heran dan takjub melihat aksinya. Setelah sampai di dasar sungai, Damang Bahandang Balau pun berpindah alam secara gaib dan merasa sedang berjalan di tengah kampung yang ramai dan orang-orang terlihat sedang sibuk mempersiapkan suatu pesta. Damang Bahandang Balau pun marah lalu mengamuk membunuh siapa saja yang dijumpai di sepanjang jalan kampung itu. Warga itu pun panik, yang berusaha melawan namun sia-sia saja dan akhirnya tewas di ujung keris Damang Bahandang Balau. Mendengar kejadian itu, raja di kampung itu pun keluar menemui Damang Bahandang. Raja kemudian berkata, "Rakyatku tidak bersalah, berhentilah membunuh mereka. Dia ada di dalam istanaku, dalam keadaan baik-baik saja." Lalu raja itu kembali berkata, adikmu aku akan kembalikan. Aku mengaku salah. Namun ada suatu perjanjian yang antara Raja Manusia dan Raja Buaya dahulu kala yang telah dilanggar oleh adikmu Bawi Nyai. Damang Bahandang Balau pun penasaran dan bertanya, apa isi perjanjian itu? Lalu raja itu menceritakan isi perjanjian antara Raja Manusia dan Raja Buaya. Manusia tidak diperbolehkan mandi di sungai saat matahari tepat di atas kepala, karena pada saat seperti itu bayangan manusia tidak ada.
pengantin baru tidak diperbolehkan mandi di sungai atau melakukan perjalanan menyusuri sungai, karena bagi para buaya, aroma tubuh pengantin baru berbau harum dan mengundang hasrat buaya untuk mendekat. Setelah mendengarkan penjelasan raja para buaya itu, Damang Bahandang Bala yang tadinya ganas dan beringas menunduk kepalanya dengan penuh rasa penyesalan, lalu meminta maaf kepada Raja Buaya. Keduanya saling meminta maaf dan berjanji untuk menjadi sahabat walau berbeda alam. Damang Bahandang Balau pun juga berjanji untuk menguburkan secara layak-layak mayat yang dibunuhnya tadi. Kemudian mereka pamit untuk pulang kembali ke alam manusia. Setibanya di pinggir sungai, warga kampung bersukacita menyambut keduanya yang pulang dalam keadaan selamat. Ketika tiba pagi hari mulai terang, tampaklah ratusan mayat buaya mengapung di tengah sungai satu persatu. Damang Bahandang Balau dibantu warga mengumpulkan mayat-mayat itu, lalu membuat satu lubang besar di sebuah lokasi yang tidak jauh dari kampung, kemudian menguburkan mayat-mayat buaya tersebut dalam satu lubang lokasi itu. Kemudian disebut tambak bajai atau kuburan buaya. Beberapa tahun kemudian setelah peristiwa itu, ada warga yang membangun rumah di dekat kuburan buaya tersebut. Lambat laun lokasi itu menjadi permukiman yang ramai dan orang-orang pun menyebut permukiman baru itu dengan sebutan Kampung Desa Tambak Bajai. Nah, demikianlah kisah Damang Bahandang Balau dan asal mula Desa Tambak Bajai. Jadi teman-teman, dari cerita ini selain menunjukkan betapa saktinya seorang Damang Bahandang Balau, juga penuh dengan pesan moral bahwa setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan damai, seperti yang terjadi antara Damang Bahandang Balau dan Raja Buaya yang semula bertikai namun kemudian menjadi sahabat. Nah teman-teman, sekian ya cerita rakyat Damang Bahandang Balau. Sampai jumpa pada cerita lainnya. Dadah.